Udara malam itu begitu sejuk saat aku akhirnya turun dari rumah temanku setelah pesta ulang tahun. Lampu teras berkelip-kelip, seperti kilauan kunang-kunang yang dulu kutangkap saat kecil di desa tempat aku dibesarkan. Malam itu panjang sekali. Musik, tawa, kue, dan menari. Sudah berbulan-bulan aku tidak membiarkan diriku bersenang-senang seperti itu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti selamanya, aku melepaskan sebentar tanggung jawabku sebagai ibu tunggal dan benar-benar menikmati malam. Halo, namaku Sari Wulandari, aku berumur 42 tahun. Aku membesarkan anakku, Raffi, sendirian sejak ayahnya meninggalkan kami ketika Raffi baru berumur 6 tahun. Hidup tidak pernah mudah, tapi aku dan Raffi selalu saling bergantung satu sama lain. Selama bertahun-tahun aku berjanji pada diriku sendiri, tidak peduli seberapa sibuk atau lelahnya aku tidak akan pernah membuat Raffi merasa ditinggalkan atau terluka. Namun malam ini, aku merasakan beban rasa bersalah yang berat. Aku sudah pergi selama berjam-jam, menikmati pesta itu, sementara Raffi tetap di rumah. Mungkin dia sedang menunggu kepulanganku. Aku menutup pintu depan dengan hati-hati, berusaha tidak membangunkannya jika dia sudah tidur. Lampu ruang tamu masih menyala dan aku bisa melihat selimut kesukaannya tergeletak rapi di sofa. Televisi sudah dimatikan, hal yang cukup aneh karena biasanya Raffi membiarkannya menyala walau dia tidak menonton. Raffi? Aku memanggil pelan sambil menutup pintu di belakangku. Ada jeda sejenak sebelum suaranya terdengar dari dapur. Ibu, kamu sudah pulang. Suaranya berbeda, datar tapi berat. Aku berjalan ke dapur dan melihat Raffi duduk di meja makan dengan segelas air setengah penuh di depannya. Rambut coklatnya sedikit kusut, matanya terlihat lelah tapi waspada, seolah-olah sudah menunggu aku pulang. Kamu seharusnya sudah tidur, kataku sambil mencoba tersenyum. Sudah terlalu malam. Aku nggak bisa tidur, jawabnya. Dia menatapku lama, dan aku merasakan hati ini berdebar lebih kencang. Aku harus bilang sesuatu, Bu. Sesuatu yang penting. Keseriusan di suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Aku meletakkan tas di kursi dan duduk di depannya. Pikiranku berputar, apa yang terjadi selama aku pergi? Apakah ada telepon? Apakah dia ada masalah di sekolah? Apa itu, Nak? Tanyaku pelan. Raffi menarik napas dalam-dalam, jari-jarinya mengetuk meja dengan lembut. Aku menemukan sesuatu dari kamu, dan aku nggak tahu kamu bakal gimana, tapi aku nggak bisa simpan lagi. Malam ini aku memutuskan aku harus bilang. Jantungku berdetak semakin kencang. Apapun itu, kamu bisa bilang ke ibu, kataku yakin. Kamu tahu itu. Dia terdiam sejenak, heningnya memenuhi ruangan, hanya suara halus dari kulkas yang terdengar. Akhirnya kata-katanya keluar dengan berat. Kata-kata yang membuatku terkejut dan tak siap untuk menanggungnya. Ibu, katanya dengan suara bergetar, aku tahu kenapa ayah pergi. Aku tahu sesuatu tentang dia yang kamu nggak pernah bilang ke aku. Aku membeku. Kata-kata itu seperti beban berat yang jatuh di pundakku. Otakku berputar, tanganku menggenggam meja. Maksudnya apa, Nak? Tanyaku terbata-bata. Mata Raffi menatap ke bawah. Aku menemukan beberapa surat lama, Bu, di tas di gudang. Surat dari ayah. Dia tidak pergi karena nggak mau kami, tapi karena dia merasa nggak cukup baik untuk kita, merasa nggak bisa memberi kita hidup yang layak. Napasku terhenti sejenak. Bertahun-tahun aku membangun tembok sunyi tentang ayah Raffi. Lebih mudah bilang dia pergi tanpa alasan daripada menjelaskan kebenaran rumit bahwa ayahnya,
Budi, berjuang melawan setan-setan dalam dirinya sendiri, perasaan tidak cukup baik, dan tekanan hidup yang dia tanggung. Aku ingin melindungi Raffi dari rasa sakit itu. Kamu nggak seharusnya tahu itu, gumamku. Aku tahu, Bu, katanya, suaranya pecah. Tapi aku tahu sekarang, dan aku takut, karena kadang aku merasa sama, seperti aku nggak cukup buat kamu. Air mata yang aku tahan jatuh perlahan. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Raffi, jangan pernah bilang begitu. Kamu segalanya buat aku. Kamu alasan aku terus berjuang, alasan aku tersenyum. Kamu lebih dari cukup. Selalu begitu. Dia menatapku dengan air mata mengalir di wajahnya. Tapi, bagaimana kalau aku berakhir seperti dia? Bagaimana kalau aku nggak bisa hidup seperti yang aku harusnya? Aku memeluknya erat. Raffi, dengarkan ibu. Kamu bukan ayahmu. Kamu nggak harus menanggung pilihan dan beban dia. Kamu adalah dirimu sendiri dan ibu mencintaimu apa adanya. Tidak ada yang akan mengubah itu. Kami diam dalam pelukan di dapur. Malam itu menjadi awal dari banyak percakapan yang selama ini tak pernah kami lakukan. Aku mulai membuka diri tentang Budi, bukan untuk membela, tapi untuk menjelaskan. Aku berbagi kenangan indah, usaha ayahnya, dan betapa dia mencintai Raffi, walau tidak bisa tinggal bersama kami. Aku juga bilang yang sebenarnya, ini bukan kesalahan Raffi atau aku. Ini beban yang tidak bisa ditanggung Budi. Hari-hari dan minggu berikutnya, aku melihat perubahan pada Raffi. Dia tampak lebih ringan, seolah berbagi rasa takutnya mengangkat beban dari pundaknya. Aku pun belajar pelajaran penting. Diam, walau untuk melindungi, kadang justru membuat luka lebih dalam daripada kebenaran. Malam itu bukan hanya malam aku pulang dari pesta ulang tahun, tapi malam di mana hati anakku terbuka sepenuhnya dan aku memberinya kebenaran yang layak dia terima. Sebuah kebenaran yang menyembuhkan. Malam itu, aku duduk termenung di dapur setelah pelukan hangat kami, merasakan keheningan yang berbeda dari biasanya. Raffi sudah kembali ke kamarnya, tapi aku tahu pikirannya masih berputar-putar dengan semua yang baru saja kami bicarakan. Aku sendiri masih terjebak dalam campuran emosi, lega, sedih, dan juga takut. Aku takut kalau percakapan itu akan membuka luka lama yang selama ini kami sembunyikan, tapi aku tahu juga bahwa aku tidak bisa lagi membohongi diri sendiri atau Raffi dengan pura-pura semuanya baik-baik saja. Beberapa jam sebelumnya, saat aku masih di pesta ulang tahun teman lama di sebuah rumah panggung di tengah kota Bogor, aku benar-benar melepas penat. Musik mengalun lembut, orang-orang tertawa, dan aroma kue ulang tahun membaur dengan wangi kopi yang disajikan. Aku berdansa dengan teman-teman lama, mengenang masa muda, merasakan kebebasan yang sudah lama hilang dari hidupku. Aku membiarkan diriku tertawa lepas, melepaskan beban sebagai ibu tunggal yang selama ini selalu aku pikul sendirian. Namun, saat aku membuka pintu rumah dan melihat ruang tamu yang terang dengan selimut Raffi yang masih tersampir rapi di sofa, aku sadar betapa jauh aku telah menjauh dari kenyataan. Aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah selama aku pergi? Apakah Raffi merasa kesepian? Apakah dia mengalami sesuatu yang sulit dan tak berani dia ceritakan? Pikiran-pikiran ini membuat dadaku sesak. Ketika Raffi akhirnya membuka mulut dan mengutarakan apa yang selama ini dia simpan, aku merasa dunia kami yang selama ini dibangun di atas kebohongan kecil dan ketakutan mulai retak. Surat-surat tua yang ditemukan di gudang itu bukan sekadar kertas lusuh, mereka adalah kunci untuk memahami luka yang tak pernah kami ungkapkan secara langsung. Ternyata, ayahnya pergi bukan karena ketidaksukaan atau kemarahan, tapi karena rasa tidak aman dan ketidakmampuan menghadapi tekanan hidup yang begitu besar.
Aku menatap wajah Raffi yang penuh dengan keraguan dan ketakutan. Rambutnya yang coklat gelap sedikit berantakan, kaos oblong putih yang dikenakannya mulai kusut. Mata itu, yang dulu selalu penuh canda, kini menyimpan beban yang tak mudah untuk diangkat. Aku ingin memeluknya lagi, meyakinkan bahwa aku ada di sini untuknya, tapi aku merasa kata-kata saja tak cukup. Aku mengambil napas dalam-dalam, berusaha menguatkan diri. Malam itu menjadi titik balik bagiku, bukannya menutup diri. Aku harus membuka hati dan jujur pada Raffi. Aku harus membiarkannya tahu bahwa meskipun ayahnya tidak ada, dia tidak pernah sendiri. Aku harus menjadi pelindung sekaligus teman yang bisa dia percaya, tanpa topeng atau rahasia lagi. Pikiran-pikiran ini mengalir cepat, dan aku sadar bahwa perjalanan kami untuk sembuh dan saling memahami baru saja dimulai. Tidak ada yang mudah, dan aku tahu akan ada banyak malam seperti ini, di mana kami harus berhadapan dengan kenyataan yang kadang menyakitkan. Tapi aku yakin, bersama-sama, aku dan Raffi bisa melewati semuanya. Aku kembali merapikan meja, mataku tertuju pada segelas air yang masih setengah penuh di kursi makan. Sebuah pengingat kecil bahwa terkadang, hal-hal sederhana di sekitar kita menyimpan cerita besar yang tak terucapkan. Aku tahu, malam ini akan menjadi kenangan yang selalu aku ingat sebagai malam ketika aku mulai belajar bagaimana menjadi ibu dan anak sekaligus sahabat sejati. Namun, aku juga merasa ada sesuatu yang belum aku ketahui, sesuatu yang tersembunyi di balik surat-surat itu, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Apa itu? Aku belum tahu. Tapi aku tahu, aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Beberapa hari setelah malam itu, aku masih teringat jelas bagaimana suasana hati Raffi berubah begitu drastis. Dia yang biasanya ceria dan energik, kini lebih pendiam, sering termenung dan menatap kosong ke arah jendela kamarnya yang menghadap ke halaman belakang rumah di Cianjur. Aku sendiri sibuk mengatur pekerjaan dan urusan rumah, tapi pikiran tentang apa yang telah dia ungkapkan terus menghantui. Ada sesuatu yang membuatku gelisah, surat-surat lama itu. Aku tidak pernah memberanikan diri membacanya, meski Raffi sudah memberitahu isi dasarnya. Aku takut apa yang akan kutemukan bisa merusak gambaran yang selama ini kujaga tentang Budi, ayahnya. Namun, diam-diam aku tahu aku harus menghadapi kenyataan itu, demi Raffi dan juga untuk diriku sendiri. Suatu sore, saat Raffi sedang sekolah, aku turun ke gudang yang sempit dan berdebu di belakang rumah. Lampu kuning remang-remang menyinari tumpukan barang bekas dan kardus yang berantakan. Aku meraba-raba di dalam tas tua yang Raffi sebutkan, menemukan beberapa amplop coklat usang yang kertasnya sudah mulai menguning. Di sana, namaku tertulis rapi dengan tinta hitam yang mulai pudar. Dengan napas tertahan, aku membuka surat pertama. Kata-kata di sana membuat hatiku remuk. Budi menulis tentang rasa bersalahnya yang dalam, tentang tekanan yang menyesakkan dadanya, dan ketakutannya bahwa dia tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk Raffi dan aku. Dia merasa kalah dengan hidup, merasa gagal memenuhi harapan kami. Namun, di setiap paragraf, aku juga merasakan cinta yang tulus dan harapan yang pernah dia punya, sebuah sisi yang selama ini aku sembunyikan dari Raffi. Saat aku menatap halaman-halaman itu, aku tak bisa menahan air mata yang jatuh perlahan. Baru sekarang aku benar-benar mengerti beban yang dipikul Budi selama ini. Aku merasa menyesal karena selama ini aku terlalu sibuk melindungi Raffi sampai aku lupa bahwa ayahnya juga manusia yang rapuh. Aku ingin sekali berbagi semua ini dengan Raffi, tapi aku takut dia belum siap. Hari-hari berikutnya aku mencoba lebih dekat dengan Raffi, mengajaknya bicara santai tentang masa lalu dan bagaimana kami bisa saling mendukung. Tapi dia masih menyimpan jarak, menolak membicarakan ayahnya secara mendalam. Aku tahu dia butuh waktu, sama seperti aku.
Namun, suatu malam, saat aku masuk ke kamarnya setelah mematikan lampu, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Di bawah bantalnya, ada sebuah amplop terselip yang berbeda dari surat-surat yang ku ketahui. Amplop itu tertulis dengan tulisan tangan yang tidak kukenal, dan di dalamnya ada sebuah catatan singkat yang membuat bulu kuduku berdiri. Ada hal yang lebih besar dari yang kamu tahu tentang ayahmu. Cari tahu sebelum terlambat. Aku menatap amplop itu dengan campuran ketakutan dan rasa ingin tahu yang menggerogoti hati. Siapa yang menulis catatan ini? Apa maksudnya? Dan hal besar apa yang tersembunyi di balik masa lalu Budi yang selama ini kami kira sudah selesai? Malam itu aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Ada misteri yang belum terungkap, dan aku harus menemukan jawabannya demi Raffi dan untuk masa depan kami. Namun, aku juga sadar bahwa kebenaran itu bisa membawa lebih banyak luka atau mungkin justru penyembuhan yang selama ini kami cari. Hatiku berdebar keras, dan aku berdiri di jendela kamar, menatap langit malam yang gelap tapi penuh bintang. Aku bertanya-tanya, seberapa dalam rahasia yang harus kami gali? Dan apakah aku siap menghadapi apapun yang akan muncul dari bayang-bayang masa lalu itu? Malam itu, setelah menemukan amplop misterius di bawah bantal Raffi, aku merasa seolah-olah dunia kami berubah dalam sekejap. Jantungku berdetak cepat, dan tubuhku membeku sesaat sebelum aku mengambil napas panjang mencoba menenangkan diri. Siapa yang mengirimkan pesan itu? Apa maksudnya? Dan mengapa catatan itu disembunyikan di kamar Raffi? Semua pertanyaan itu berputar dalam pikiranku tanpa henti. Besok paginya, aku berusaha tetap tenang meskipun pikiran ini terus mengganggu. Aku memasak sarapan dengan tangan gemetar, sementara Raffi duduk di meja makan dengan wajah datar, seperti biasa. Aku tahu dia tahu aku menemukan amplop itu, tapi dia tidak bicara sepatah kata pun. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan matanya, seperti ada rahasia yang dia simpan dari aku. Aku memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk bertanya, tapi rasa penasaran yang menggelora membuatku sulit fokus pada pekerjaan kantor. Aku mencoba menghubungi beberapa teman lama Budi, berharap mereka bisa memberiku petunjuk tentang apa yang mungkin tersembunyi di balik kata-kata itu. Namun, sebagian besar dari mereka sudah lama hilang jejak, atau enggan membahas masa lalu yang penuh luka. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan ketegangan di rumah semakin terasa. Raffi semakin tertutup, sering menghabiskan waktu sendirian di kamarnya, sementara aku terus mencari cara untuk membuka komunikasi antara kami. Aku tahu bahwa dia membutuhkan aku, tapi juga membutuhkan ruang untuk mengerti sendiri apa yang sedang terjadi. Suatu sore, tanpa sengaja aku menemukan sebuah buku harian tua yang tersembunyi di balik tumpukan buku di rak ruang tamu. Buku itu milik Budi, dengan sampul kulit yang sudah usang dan halaman-halaman yang penuh coretan tulisan tangan. Saat membuka halaman pertama, aku merasa seperti memasuki dunia yang selama ini tertutup rapat. Di sana tertulis tentang perjuangan Budi melawan rasa takut, rasa tidak berdaya, dan kerinduan yang dalam terhadap keluarganya. Namun, ada bagian yang membuatku terkejut. Dia menyebutkan tentang seseorang yang tampaknya menjadi sumber masalah besar dalam hidupnya. Sebuah nama yang tidak pernah aku dengar sebelumnya, dan yang membuat segala sesuatu menjadi lebih rumit. Aku bertanya-tanya, apakah ini yang dimaksud dalam catatan misterius yang aku temukan? Malam itu aku duduk termenung di meja makan, memegang buku harian itu dengan tangan gemetar. Aku tahu aku harus mencari tahu lebih jauh, meskipun itu berarti menggali luka lama yang mungkin sulit disembuhkan. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian, terutama demi Raffi yang sedang berjuang mencari jati dirinya. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Raffi lagi, mencoba meyakinkannya bahwa aku ada untuknya, apapun yang terjadi. Tapi saat aku membuka mulut untuk mulai bicara, ponselku bergetar.
Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal, hanya berisi satu kalimat singkat, "Jangan cari tahu lebih jauh, atau semuanya akan hancur." Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Apakah aku benar-benar siap menghadapi kenyataan yang tersembunyi di balik masa lalu ayah Raffi? Atau apakah aku terlalu jauh melangkah ke dalam rahasia yang seharusnya tetap terkubur? Aku tahu satu hal pasti, perjalanan ini belum selesai, dan apapun yang akan terjadi selanjutnya, kami tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, setelah membaca pesan ancaman yang masuk ke ponselku, jantungku berdegup kencang tak terkendali. Aku duduk terpaku di ruang tamu rumah kami di Sukabumi, tangan gemetar memegang ponsel yang bergetar di meja kayu usang. Pesan itu begitu singkat, tapi penuh tekanan, "Jangan cari tahu lebih jauh, atau semuanya akan hancur." Kata-kata itu menghantui pikiranku, seperti bayangan gelap yang mengancam untuk menelan semuanya. Aku tahu, selama ini aku berusaha melindungi Raffi dan diriku dari luka masa lalu, tapi kini segala sesuatunya berubah menjadi bahaya yang nyata. Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah ini tentang rahasia ayahnya? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum kami ketahui? Ketidakpastian itu membuatku merasa terjebak dalam labirin yang semakin membingungkan. Aku menghela napas panjang dan berusaha tenang. Aku tahu aku harus berbicara dengan Raffi, mengajaknya untuk saling terbuka tanpa rasa takut. Namun, ketika aku masuk ke kamarnya, aku melihat dia duduk di sudut, memeluk lututnya, wajahnya tampak lelah dan penuh beban. Matanya yang biasanya cerah kini redup, seolah menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk diungkapkan. "Aku tahu tentang pesan itu, Bu," katanya pelan, tanpa menatapku. "Aku juga mendapat pesan yang sama tadi malam." Suaranya bergetar, menunjukkan ketakutan yang selama ini dia sembunyikan. "Mereka tidak ingin kita menggali masa lalu ayah." Aku merasakan gelombang kehangatan dan kesedihan bersamaan. Raffi masih anakku, tapi dia sudah menghadapi beban yang terlalu berat untuk usianya. Aku memeluknya erat, mencoba memberi kekuatan yang aku harap bisa menenangkan hatinya yang gelisah. "Kita tidak bisa mundur sekarang, Nak," aku berkata dengan suara tegas, meski hatiku juga dipenuhi kecemasan. "Kita harus tahu kebenaran, apapun risikonya. Ayahmu layak untuk dipahami, dan kamu juga berhak tahu siapa kamu sebenarnya." Raffi mengangguk pelan, dan sejenak kami hanya diam dalam pelukan itu, membiarkan kehangatan saling menguatkan. Aku tahu perjalanan ini akan sulit, penuh teka-teki dan bahaya yang tak terduga. Tapi aku juga tahu, kami tidak bisa berhenti sampai kami menemukan jawaban. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui seorang teman lama ayah Raffi, Pak Harun, yang tinggal di desa kecil dekat Sukabumi. Pak Harun adalah sosok yang dikenal bijaksana dan pernah bekerja bersama Budi dulu. Aku berharap dia bisa memberikan petunjuk tentang siapa yang mungkin mengancam kami dan apa rahasia besar yang tersembunyi di masa lalu. Saat aku tiba di rumah kayu sederhana Pak Harun, udara dingin pegunungan menyambutku. Aku melihat lelaki tua itu sedang duduk di bangku kayu. Wajahnya penuh kerutan dan mata yang tajam namun lembut. Aku menceritakan semua yang terjadi, termasuk pesan ancaman dan surat-surat yang kami temukan. Pak Harun menghela napas berat, menatap jauh ke arah hutan di balik rumahnya. "Budi memang menyimpan banyak rahasia, Sari," katanya pelan. "Tapi ada satu hal yang paling berbahaya, sesuatu yang dulu membuatnya terjebak dalam masalah besar. Jika rahasia itu terbongkar, bukan hanya kalian yang akan terluka, tapi banyak orang lain juga." Hatiku berdebar kencang mendengar itu. Apa rahasia besar itu? Dan mengapa sampai sekarang masih ada orang yang ingin menutupinya dengan segala cara? Pak Harun menatapku serius. "Kamu harus berhati-hati. Jangan percaya orang sembarangan. Dan yang paling penting, tetap jaga Raffi. Dia lebih dari sekadar anak Budi,
dia kunci dari semuanya. Aku mengangguk, berjanji pada diri sendiri untuk melindungi Raffi dan mencari kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang tak terduga. Aku tahu malam-malam tanpa tidur, ketakutan, dan rahasia yang dalam akan menjadi bagian dari hidup kami sekarang. Namun, satu pertanyaan terus berputar di kepalaku, siapa sebenarnya yang mengirim pesan itu? Dan seberapa dalam kegelapan yang harus kami telusuri? Aku sadar, jawabannya mungkin akan mengubah hidup kami selamanya. Malam itu, aku pulang dari rumah Pak Harun dengan pikiran yang berputar tanpa henti. Udara dingin desa Sukabumi menusuk kulit, tapi yang lebih menusuk hatiku adalah kata-kata yang baru saja kudengar, rahasia besar yang bisa melukai banyak orang, dan Raffi sebagai kunci dari semuanya. Aku merasa beban itu semakin berat, tapi aku tahu aku tak bisa mundur. Sesampainya di rumah, aku melihat Raffi duduk di teras, menatap gelapnya langit malam dengan wajah yang penuh kegelisahan. Aku duduk di sebelahnya, merasakan keheningan yang menggantung seperti awan gelap menunggu badai. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi aku tahu dia butuh waktu dan ruang untuk menghadapi semuanya. Kamu yakin mau terus melangkah, Raffi? Suaraku pelan, takut kata-kataku akan membuatnya mundur. Dia mengangguk tanpa berkata apa-apa, matanya menyiratkan keberanian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku bangga padanya, meski aku tahu jalannya tidak mudah. Beberapa hari berikutnya, aku mulai mengumpulkan potongan-potongan informasi yang bisa membantu kami memahami masa lalu Budi lebih dalam. Aku mencari arsip-arsip lama, bertanya pada tetangga, bahkan mencoba mengakses beberapa dokumen yang tersimpan di kantor kelurahan. Setiap jawaban membawa lebih banyak pertanyaan, dan setiap jejak yang kutemukan terasa seperti benang kusut yang semakin sulit diurai. Suatu sore, saat aku sedang mengatur dokumen di meja kerja, ponselku bergetar lagi. Kali ini, pesan yang masuk lebih panjang dan penuh ancaman tersembunyi. Jangan terlalu jauh menggali, atau kamu akan kehilangan lebih dari sekadar masa lalu. Aku merasakan dingin merayap dari ujung kepala sampai kaki. Raffi yang sedang masuk ke ruang kerja melihat ekspresiku yang berubah. Aku mencoba tersenyum dan berkata, ini hanya masalah lama, Nak. Kita harus sabar dan kuat. Tapi aku tahu dia juga merasakan ketegangan itu. Malamnya, aku dan Raffi duduk bersama, membuka buku harian Budi sekali lagi. Kami membaca bersama, mencoba memahami setiap kata, setiap perasaan yang dituangkan ayahnya di sana. Aku melihat bagaimana Budi berjuang dengan dirinya sendiri, dengan bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Tapi aku juga melihat rasa cinta yang tak pernah hilang untuk kami. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang belum terungkap. Sebuah nama yang disebut Budi sekali saja, tapi cukup untuk membuatku penasaran dan takut. Aku tahu aku harus mencari tahu siapa dia, dan kenapa namanya bisa membuat segala sesuatu menjadi berbahaya. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu membuat kami terkejut. Raffi menatapku dengan waspada saat aku membuka pintu. Di sana berdiri seorang wanita muda dengan mata penuh kecemasan dan tangan gemetar memegang sebuah amplop coklat. Maaf, saya tidak tahu harus kemana lagi, katanya dengan suara lirih. Saya punya sesuatu yang harus disampaikan untuk keluarga Budi. Hatiku berdegup kencang. Apa ini yang kami tunggu? Apakah wanita ini membawa jawaban atau justru masalah baru? Aku mengundangnya masuk, dan kami duduk di ruang tamu yang remang. Dengan tangan gemetar, dia menyerahkan amplop itu padaku. Aku membuka perlahan dan menemukan sebuah surat yang ditulis tangan dengan tinta pudar. Isi surat itu mengungkapkan rahasia yang selama ini tersembunyi rapi, sebuah kebenaran yang bisa mengguncang fondasi keluarga kami dan mengubah segalanya. Aku dan Raffi saling berpandangan, tanpa berkata sepatah kata pun, tapi dalam hati kami tahu, perjalanan ini baru saja mencapai titik balik yang paling menentukan.
apa isi surat itu? Dan bagaimana kami akan menghadapi kenyataan yang akan datang? Jawabannya masih tersembunyi dalam gelap, menunggu untuk ditemukan. Malam itu, setelah membaca surat yang diserahkan wanita itu, aku duduk terpaku di ruang tamu rumah kami di Cianjur. Surat itu berisi pengakuan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, rahasia yang selama ini tersembunyi di balik sosok ayah Raffi, Budi. Ternyata, ada bagian dari hidupnya yang bahkan aku sendiri tidak pernah tahu, sesuatu yang bisa mengguncang dunia kami. Isinya menceritakan tentang keterlibatan Budi dalam sebuah kejadian masa lalu yang rumit dan berbahaya, sesuatu yang membuatnya harus pergi meninggalkan kami demi melindungi anak dan istrinya. Ada ancaman yang datang dari orang-orang yang tidak ingin kebenaran itu terungkap. Surat itu juga menyebutkan nama seseorang yang selama ini aku dengar dari Pak Harun, nama yang membuat jantungku berdebar dan penuh tanda tanya. Raffi duduk di sampingku, matanya berkaca-kaca, menatap surat itu dengan campuran takut dan penasaran. Aku meraih tangannya, menggenggam erat seolah ingin memberinya kekuatan. Ini bukan akhir, Nak. Ini awal dari sebuah perjalanan baru. Kita harus kuat, dan bersama-sama, kataku pelan. Kami duduk hening, membiarkan kata-kata itu mengendap di hati. Aku tahu, malam ini menandai babak baru dalam hidup kami. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terkuak, membawa beban sekaligus harapan. Tapi di balik itu semua, aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Wanita yang membawa surat itu tampak gugup dan tidak nyaman, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Aku bertanya-tanya, apakah dia benar-benar bisa dipercaya? Ataukah dia bagian dari teka-teki yang lebih rumit ini? Ketika aku mencoba bertanya lebih banyak, wanita itu hanya menggeleng dan berkata bahwa dia tidak bisa berbicara lebih banyak sekarang. Tolong, lindungi Raffi. Ada orang yang masih mengawasi, katanya dengan suara berbisik sebelum pergi meninggalkan rumah. Setelah dia pergi, aku duduk termenung di sofa, memikirkan kata-katanya. Siapa yang mengawasi kami? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku merasa seperti terjebak dalam jaring laba-laba yang semakin menyesakan. Keesokan harinya, aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang nama yang disebut dalam surat itu. Aku menghubungi beberapa kenalan lama Budi, berharap mendapatkan petunjuk. Namun, semua usaha itu menemui jalan buntu, seolah ada kekuatan yang sengaja menutup akses kami. Sementara itu, Raffi semakin sering terlihat murung, kadang menatap kosong keluar jendela, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Aku tahu dia berjuang dengan perasaan yang campur aduk, antara ingin tahu dan takut akan kebenaran. Malam-malam kami kini dipenuhi dengan bisik-bisik rahasia dan ketegangan yang tak terucapkan. Aku mulai menyadari bahwa perjalanan mencari kebenaran ini bukan hanya tentang masa lalu Budi, tapi juga tentang masa depan kami. Tentang bagaimana kami bisa bertahan dan tetap utuh sebagai keluarga, meski bayang-bayang masa lalu terus menghantui. Aku menatap Raffi yang tertidur lelap di kamar sebelah, dan aku berjanji pada diri sendiri, aku akan melindunginya, apapun yang terjadi. Aku akan menghadapi semua rahasia dan bahaya ini demi dia, demi keluarga kami. Namun, ada satu hal yang masih membekas di hati dan pikiranku, siapa sebenarnya orang-orang yang mengawasi kami? Dan sampai kapan kami bisa bertahan dalam permainan rahasia ini? Malam itu, aku tahu, kisah kami baru saja memasuki babak paling gelap sekaligus paling menentukan. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang, demi cinta dan masa depan Raffi. Udara malam itu terasa semakin berat saat aku duduk termenung di depan jendela kamar, menatap remang lampu jalan yang menembus gelapnya langit Cianjur. Surat yang tadi aku baca masih tergeletak di meja, seolah membawa beban yang tak bisa aku lepaskan begitu saja. Aku merasakan getaran di dalam dada,
antara takut dan penasaran yang tak tertahankan. Semua yang selama ini kukira tentang ayah Raffi berubah menjadi teka-teki yang tak berujung. Raffi, anakku, masih tidur di kamar sebelah. Aku bisa membayangkan wajahnya yang lelah, dikelilingi oleh bayang-bayang masa lalu yang baru saja mulai kami ungkap. Aku tahu, dia sedang berjuang, berusaha memahami dunia yang mendadak terasa asing dan penuh rahasia. Hatiku remuk melihatnya harus menghadapi semua ini sendirian, tapi aku juga tahu aku harus kuat untuk dia. Aku teringat kata-kata wanita yang datang kemarin, ada orang yang mengawasi kalian. Kalimat itu seperti bisikan gelap yang terus menghantuiku. Siapa mereka? Apa yang mereka inginkan? Dan kenapa mereka begitu takut rahasia itu terbongkar? Aku merasa seperti berada di tengah badai yang tak terlihat, di mana setiap langkah bisa membawa bahaya. Aku memutuskan untuk menulis sebuah surat untuk Raffi, walau aku tahu dia ada di rumah. Aku ingin memberinya keberanian, menguatkan dia dari jarak yang kami punya saat ini. Dengan tinta hitam yang kugoreskan perlahan di kertas putih, aku menulis tentang harapan dan cinta, tentang keberanian menghadapi kegelapan bersama-sama. Aku ingin dia tahu bahwa aku selalu ada, apapun yang terjadi. Namun, saat aku menyelesaikan surat itu, suara pintu depan terbuka perlahan. Aku menoleh dan melihat sosok seorang pria berdiri di ambang pintu, wajahnya tertutup bayang-bayang malam. Napasku tertahan, jantungku berdegup kencang. Pria itu melangkah masuk dengan langkah hati-hati, matanya tajam menatap ke arahku. Aku tahu kamu mencari kebenaran, suaranya serak namun penuh tekad. Dan aku di sini untuk membantumu. Tapi kamu harus siap menghadapi apapun yang akan kamu temukan. Aku menatapnya tanpa berkata-kata, merasa campuran antara ketakutan dan harapan mengalir dalam diri. Siapakah dia? Apakah dia sekutu atau bahaya baru? Namun satu hal yang pasti, perjalanan kami belum selesai. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. Malam itu, dengan surat di tangan dan pria misterius di hadapan, aku tahu bahwa kebenaran yang kami cari akan membawa kami ke tempat yang tak pernah kami duga. Aku harus memilih, melangkah maju dan menghadapi bayang-bayang masa lalu, atau mundur dan tetap terjebak dalam ketidakpastian yang membelenggu. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap mata pria itu, dan berkata dengan suara mantap, aku siap. Udara malam di desa Cianjur terasa begitu sunyi, hanya terdengar desiran angin yang menyapu dedaunan kering di halaman rumah. Pria misterius itu berdiri di hadapanku, wajahnya samar tertutup bayangan, tapi sorot matanya begitu tajam dan penuh arti. Aku merasakan getaran aneh di dalam dada, campuran antara takut dan penasaran yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku tahu kamu butuh jawaban tentang masa lalu Budi, katanya pelan, suaranya serak seperti menahan beban berat. Dan aku adalah orang yang bisa membantumu. Tapi kamu harus tahu, tidak semua kebenaran itu mudah diterima. Ada harga yang harus dibayar. Aku menggenggam surat yang tadi kubaca di meja, seolah itu satu-satunya pegangan yang kupunya di tengah badai ini. Siapa kamu? Kenapa tiba-tiba datang ke rumahku? Tanyaku dengan suara bergetar, mencoba tetap tegar. Dia menghela napas panjang, lalu melangkah lebih dekat, menatap mataku dengan serius. Namaku Ardi. Aku dulu bekerja bersama Budi, dan aku tahu banyak tentang rahasia yang dia simpan. Rahasia yang bisa menghancurkan hidupmu dan Raffi jika sampai jatuh ke tangan yang salah. Hatiku berdegup tak karuan. Aku tahu, selama ini aku hanya melihat Budi dari satu sisi, tapi ternyata ada sisi lain yang selama ini tersembunyi dan penuh bahaya. Aku ingin mempercayainya, tapi suara kecil di dalam hatiku memperingatkan aku untuk berhati-hati. Kamu bilang ada harga yang harus dibayar. Aku mengulang, apa maksudnya?
Ardi menatap ke arah jendela, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Orang-orang yang dulu terlibat dengan Budi masih ada. Mereka tidak ingin rahasia itu terbongkar. Mereka akan melakukan apa saja untuk menjaga semuanya tetap tersembunyi. Aku datang untuk memperingatkanmu dan menawarkan bantuan, tapi kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Aku menunduk sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam hati. Raffi dan aku sudah terjebak terlalu dalam, dan aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus berani, demi masa depan kami. Baiklah, kataku akhirnya, aku mau bantuanmu. Tapi kita lakukan ini bersama-sama, untuk Raffi dan untuk kebenaran. Ardi mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebuah map berisi dokumen-dokumen yang tampak sudah lama. Ini adalah petunjuk awal. Kita harus bergerak cepat dan hati-hati. Malam itu, di bawah cahaya remang lampu ruang tamu, aku dan Ardi mulai membuka lembar demi lembar rahasia masa lalu yang selama ini terkubur. Di luar sana, angin malam terus berhembus, membawa kabar bahwa perjalanan kami baru benar-benar dimulai. Aku tahu, langkah berikutnya akan penuh risiko dan tantangan. Tapi aku juga sadar, tidak ada jalan lain selain terus maju. Demi cintaku pada Raffi, demi kebenaran yang kami cari, aku harus berani menghadapi semuanya, meskipun itu berarti harus melawan bayang-bayang gelap yang selama ini menyelimuti keluarga kami. Udara di ruang tamu kami terasa berat malam itu, seolah beban rahasia yang baru saja terbuka menekan setiap sudut ruangan. Aku menatap map berisi dokumen-dokumen tua yang Ardi letakkan di atas meja kayu kami. Halaman-halaman tersebut penuh catatan, foto-foto yang sudah pudar, dan beberapa surat yang menunjukkan hubungan Budi dengan orang-orang yang tak pernah kusangka. Ardi duduk di seberangku, matanya awas memeriksa setiap detail. Budi tidak hanya berjuang melawan dirinya sendiri, tapi juga melawan kelompok yang lebih besar, organisasi bayangan yang dulu pernah dia masuki tanpa sadar, ucapnya dengan suara pelan namun penuh arti. Mereka yang mengirim pesan ancaman itu. Mereka yang mengawasi kalian. Sekujur tubuhku merinding mendengar penjelasannya. Selama ini, aku kira masalah kami hanya sebatas luka keluarga biasa, tapi ternyata jauh lebih rumit dan berbahaya. Kenapa Budi terlibat? Apa yang membuatnya masuk ke dalam dunia itu? Tanyaku, suaraku bergetar antara takut dan ingin tahu. Ardi menarik napas panjang. Budi dulu muda dan penuh idealisme. Dia ingin melindungi keluarganya dengan cara yang dia anggap benar. Tapi dia salah langkah dan terjerat dalam masalah yang tak bisa dia kendalikan. Saat tekanan semakin besar, dia memutuskan pergi agar kalian selamat. Tapi bayang-bayang itu tak pernah benar-benar hilang. Aku menunduk, mencoba mencerna semua itu. Raffi berhak tahu, tapi aku tak ingin beban itu menghancurkan masa depannya. Namun, aku juga sadar bahwa kejujuran adalah satu-satunya jalan menuju penyembuhan. Bagaimana kita bisa mengakhiri ini? Tanyaku, menatap Ardi dengan mata penuh harap. Dia menatapku dengan serius. Kita harus mengumpulkan bukti, mengungkap siapa sebenarnya yang ada di balik organisasi itu. Tapi kita harus berhati-hati. Mereka punya jaringan luas dan kekuatan besar. Ini bukan hanya tentang masa lalu Budi, tapi tentang masa depan kalian berdua. Aku mengangguk, tekad mulai tumbuh di hatiku. Aku akan melakukan apapun demi melindungi Raffi dan mencari kebenaran. Ardi tersenyum tipis, itulah semangat yang kita butuhkan. Malam itu, dengan dokumen-dokumen di tangan dan tekad yang membara, aku tahu bahwa hidupku dan Raffi tidak akan pernah sama lagi. Kami terjebak dalam pusaran rahasia yang lebih besar dari yang pernah kami bayangkan. Namun, dalam kegelapan itu, aku merasakan secercah harapan. Bahwa dengan cinta dan keberanian, kami bisa menghadapi apapun yang datang.
Tapi aku juga tahu, perjalanan ini akan jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Dan di balik semua itu, aku bertanya-tanya, siapa musuh sebenarnya? Dan sampai kapan kami bisa bertahan sebelum rahasia ini menghancurkan semua yang kami miliki?